Baik, saya Komang Japa Anggriana dari kelas A1 NIM 2020 62121058. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas elemen dasar dan bentuk elemen dasar. Elemen sebagai elemen-elemen konseptual, titik, garis, bidang, dan volume tidak dapat dilihat kecuali oleh mata pikiran. Meskipun mereka tidak berada secara aktual, namun kita merasakan kehadirannya. Kita dapat merasakan kehadiran titik pada pertemuan garis, pada sebuah garis yang menjadi kontur sebuah bidang yang membungkus suatu volume, dan volume merupakan objek yang memenuhi suatu ruangan. Kita mulai dari titik. Titik merupakan awal dan akhir dari sebuah garis yang menunjukkan posisi dalam sebuah ruang, merupakan pusat perhatian pada ruangan tersebut. Garis merupakan suatu titik yang diperpanjang. Pada hal ini garis tidak memiliki tinggi dan lebar. Garis merupakan suatu elemen yang penting dari seluruh formasi konstruksi visual. Garis terbagi menjadi 4 bagian, yaitu garis vertikal, garis horizontal, garis diagonal, dan garis lengkung. Bidang merupakan suatu garis yang diteruskan ke arah yang berbeda dari arah asalnya. Bidang memiliki panjang tetapi tidak memiliki tinggi ataupun kedalaman. Bidang dalam arsitektur mengidentifikasikan volume 3-dimensional massa ruang. Di dalam desain arsitektur terbagi menjadi 3 bidang generik, yaitu bidang dasar dapat berupa sebuah bidang lantai dasar yang berfungsi sebagai fondasi fisik dasar visual sebuah bentuk bangunan. Yaitu bidang kedua, bidang atas kepala, adalah bidang atau suatu yang membentang melindungi ruang interior sebuah bidang dari elemen-elemen iklim atau bidang langit-langit yang membentuk permukaan penutup pada ruang di atasnya. Bidang dinding, karena orientasinya yang vertikal, sifat aktif di dalam lingkup pandang ruang kita yang normal. Volume merupakan sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah naturalnya akan menjadi sebuah volume. Secara konseptual, volume memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan kedalaman. Kita lanjut ke ruang. Ruang adalah kumpulan dari susunan beberapa bidang. Dalam unsur desain terbagi atas beberapa komponen bentuk ruang, yaitu lantai dan dinding. Dinding terbagi menjadi 3, yaitu dinding pasif, dinding transparan, dan dinding semu. Kita lanjut ke bentuk. Bentuk adalah karakteristik pengenal volume utama. Bentuk juga merupakan ciri yang menunjukkan suatu volume. Hal ini ditentukan oleh volume, wujud, dan hubungan antara bidang-bidang yang menggambarkan batas-batas. Ciri-ciri visual bentuk yaitu sebagai berikut: memiliki dimensi ukuran, memiliki warna atau fenomena, memiliki tekstur yaitu kualitas yang dapat diraba atau permukaan dari sebuah bentuk. Kualitas visual merupakan 4 ciri-ciri visual bentuk. Sifat bentuk memiliki posisi yaitu letak relatif terhadap lingkungannya, memiliki orientasi posisi relatif
suatu bentuk terhadap bidang dasar yang terhadap pandangannya, memiliki inersial visual yaitu derajat, konsentrasi, dan stabilitas bentuk. Sifat ini dipengaruhi dari bagaimana kita memandangnya. Kita dapat melihat dari perspektif atau sudut pandang, jarak terhadap bentuk tersebut, keadaan cahaya di mana kita melihat bentuk tersebut, lingkungan visual yang mengelilingi benda tersebut. Bentuk-bentuk dasar yang utama. 1. Lingkaran. Sebuah bidang yang melengkung di setiap titik yang memiliki jarak yang sama dari sebuah titik pusat di dalam kurva tersebut. Segitiga. Segitiga merupakan figur bidang yang ditutup oleh 3 sisi yang memiliki 3 sudut. Bujur sangkar merupakan sebuah figur bidang yang memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut yang tegak lurus. Bentuk bidang terbagi atas 2 jenis, yaitu bentuk beraturan dan bentuk tidak beraturan. Pada umumnya bentuk beraturan tersebut bersifat stabil dan simetris terhadap sumbunya. Dan pada bentuk yang tidak beraturan, pada umumnya ini tidak simetris terhadap bentuk yang tidak simetris pada sumbunya dan cenderung lebih dinamis. Bentuk-bentuk solid primer. Yang pertama ada bola, sebuah bola yang dihasilkan dari sebuah putaran setengah lingkaran di sepanjang garis tengah yang jarak seluruh titik permukaannya sama ke arah permukaannya. Tabung merupakan solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah persegi pada salah satu sisinya. Tabung terpusat pada sumbu yang melewati titik-titik pusat kedua permukaan lingkarannya. Kerucut merupakan solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah segitiga siku-siku pada salah satu sisinya. Limas sebuah polyhedron atau solid bersisi banyak yang memiliki sebuah alas poligonal yang menentukan segitiga yang bertemu pada sebuah titik bersama atau vertex. Kubus merupakan solid prismatik yang disatukan oleh 6 buah sisi bujur sangkar yang sama. Sudut antara dua muka maupun yang berdekatan adalah tegak lurus. Sumber literatur yaitu dari buku F.D. Kaching, Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanannya. Vivi 2011, Elemen Dasar dalam Perencanaan Arsitektur, Jurnal Intenas, Vol 6, nomor 4. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya dari kelas A1, Ikomaja Panggriana, ingin menutup presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi.